serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya serta umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, nanti kita ada praktek pembuatan nasi basi yang untuk dijadikan pupuk organik. Nanti ada Ibu Nay yang ingin menjelaskan untuk manfaat serta cara pembuatannya. Silakan nanti ibu-ibu perhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini, pada kegiatan hari ini kita berkumpul di sini untuk mempraktekkan cara pembuatan mol atau pembuatan POC dari sisa nasi bekas. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu POC? Nggak tahu. Apa itu POC? Jadi POC itu adalah pupuk organik cair. Ingetin ya, POC adalah POC, pupuk organik cair. Nah, gimana itu POC bisa dibentuk nih? Gimana caranya kita bisa membuat POC itu? Jadi POC ini kita buat itu dengan memanfaatkan namanya MOL. Singkatan juga nih Bu. Jadi ada singkatan POC, ada singkatan MOL. Jadi MOL itu adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Nah, betul. Jadi mikroorganisme lokal ini biasanya kalau diketemu itu ada berupa bakteri, bisa juga berupa cendawan atau jamur. Kita kenalnya jamur lah ya. Kalau di nasi itu biasanya molnya adalah jamur atau cendawan. Nah, kalau di nasi cendawannya itu dikenal dengan Aspergillus sp. Nah, yang kuning-kuning ini tuh namanya cendawan Aspergillus sp. Fungsi dari si Aspergillus sp ini adalah memudahkan proses pengomposan. Nah, nanti proses pengomposan itu akan menghasilkan suatu pupuk organik cair yang akan bermanfaat untuk tanaman. Apa sih keuntungannya nih kita bisa membuat POC ini? Ada yang tahu nggak keuntungannya apa? Rumah tangga. Betul. Kenapa bisa mengurangi limbah rumah tangga? Nah, biasanya kan kalau kita masak nasi suka banyak tuh ya sisanya kebuang kayak gitu. Gimana caranya biar yang sudah kita hasilkan itu bisa menjadi produk lain gitu ya, bermanfaat buat tanaman. Kan kalau misalnya kita cuma ngandelin kayak pupuk kimia kayak gitu kan susah ya Bu. Pakai duit. Udah gitu kan mahal ya. Pakai ongkos. Iya, harus ongkos ke kios belinya kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita tanamannya cuma memanfaatkan pekarangan kan. Bisa tuh kita memanfaatkan kayak sisa-sisa limbah rumah tangga kayak ini nasi bekas, ampas kopi, dedebong pisang, itu semua bisa jadi bahan untuk pembuatan POC tersebut. Kita menggunakan pupuk organik cair itu tuh dia tuh sangat istilahnya tuh ramah terhadap lingkungan. Ibu-ibu tahu nggak sih kalau kita tuh menggunakan pupuk kimia itu tuh lama-kelamaan akan memberikan dampak negatif terhadap tanahnya. Kan tahu kan kalau misalnya tanah kebanyakan dipupuk tuh kan jadi keras, susah diolahnya. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai pupuk organik cair, bukan hanya kita bisa irit, udah gitu memanfaatkan limbah, juga bermanfaat untuk lingkungan kita. Jadi, udah murah, terus nyarinya gampang, terus bermanfaat untuk tanaman. Jadi sangat-sangat banyaklah keuntungan yang kita bisa dapatkan dengan pembuatan POC ini. Jadi kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan POC, ada yang tahu nggak apa aja nih yang harus kita siapkan? Pertama, nasi basi, air bersih, air kelapa, gula pasir. Nah, kalau di sini kita versi lebih hematnya Bu. Sebenarnya bisa menggunakan air kelapa karena air kelapa tuh kan di dalamnya ada kandungan gulanya ya. Iya. Jadi itu bisa lebih mempercepat proses pengomposan dibanding kita hanya menggunakan air aja. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, paling nanti bedanya di proses pengomposannya. Kalau pakai air kelapa dia lebih cepat, kalau pakai air biasa mungkin agak lebih lama kayak gitu. Nah, yang pertama adalah kita butuh bahannya adalah nasi basi. Nasi basinya kita harus menggunakan nasi yang udah tumbuh jamur Aspergillus sp. Jamur apa Bu? Aspergillus sp. Gulanya bisa pakai gula pasir, bisa juga pakai gula merah. Jadi si gula ini sifatnya adalah sebagai makanan agar si jamur yang tadi bisa melakukan proses pengomposan dengan cepat. Kita harus menyiapkan
Air yang tadi saya bilang bisa pakai air kelapa. Kalau air kelapa biasanya perbandingannya 4:1, jadi air biasanya itu 4 liter, air kelapanya 1 liter. Kalau nggak ada ya juga yang nggak apa-apa, pakai air biasa aja. Saringan itu fungsinya untuk memisahkan antara yang padatan itu dengan yang cairan. Hasilnya tuh ada dua ya Bu, ada padatan sama cairan. Nah kira-kira yang bisa dimanfaatin ya padatan apa yang cairan? Cairan. Nah ternyata dua-duanya bisa dimanfaatkan, baik padatan maupun cairan. Baskom fungsinya untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang ada, kita simpan ke dalam sini atau wadah. Kalau buat skala besar mungkin wadahnya bisa pakai jerigen ya, atau kalau yang skala rumah tangga bisa pakai galon ini, atau kalau misalnya baru mau mencoba buat bisa juga pakai aqua literan atau aqua botol yang biasa juga bisa. Semua bisa dipakai asalkan satu, tutupnya itu harus rapi. Ciri-ciri kita bisa melihat kita udah jadi belum sini POC-nya kan nggak tahu tuh ya Bu gimana nih udah jadi apa belum. Nah ciri-cirinya yang pertama adalah baunya tuh udah bukan bau bahan utamanya tapi baunya kayak bau tape. Nah kalau misalnya dia baunya malah bau busuk terus warnanya udah berubah, nah itu otomatis berarti tandanya POC-nya gagal. Kita langsung ke prakteknya aja kali ya Bu. Cepat-cepatan ini ya. Baik-baik. Apa itu kepanjangan mol? Hai Bu. Mikro. Ibu yang pakai itu kerudung mikroorganisme lokal. Sebutkan satu manfaat pembuatan POC. Tunjuk tangan. Subur. Boleh. Emosi. Mau tanya Bu, kalau itu ada masa kadaluarsanya nggak sih? Kalau udah bau tape yang saya bilang itu tadi, kalau udah ada bau tape itu sebenarnya tahan lama. Asal dia udah terfermentasi, jadi makin lama itu sebenarnya makin bagus. Tapi kalau dia baunya busuk, ya udah itu berarti nggak jadi dan buang. Ibu kira-kira kalau udah tadi praktek bakalan mempraktekkan nggak di rumah kira-kira? Insya Allah. Susah nggak bikin POC? Insya Allah. Semoga nanti ini POC-nya jadi, terus bisa kita praktekin langsung kita kasih ke tanaman, hasilnya bagus, dan ibu-ibu semua bisa produksi ini untuk istilahnya tuh penghasilan tambahan lah.